Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wal hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang semuanya, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya ingin sedikit mengupas mengenai suatu rahasia teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema besar yang manusia itu pada dasarnya kurang memahami, atau bahkan mereka malah belum tahu apa hakikatnya atau apa inti dari yang seharusnya mereka lakukan atau mereka peroleh dari kehidupan ini. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rahasia besar memahami tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan kalau menurut berbagai macam orang, menurut banyak manusia di dunia ini, tentu mereka punya tujuan hidupnya masing-masing, teman-teman ya. Mulai dari manusia yang menginginkan kehadiran materi dalam hidupnya, kemudian manusia-manusia yang menginginkan pangkat, harta, jabatan, dan lain sebagainya di dalam hidupnya, hingga manusia-manusia yang memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam hidupnya. Dan semua tujuan-tujuan itu pada dasarnya adalah tujuan-tujuan yang ya manusia sendiri yang mau. Tetapi seringkali tujuan itu malah melanggar, atau tujuan itu malah seringkali tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya dikerjakan oleh manusia, atau tujuan yang bersumber dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, teman-teman semuanya. Nah, kalau menurut kamu apa nih tujuan dari kehidupan itu apa sih? Kalau kenapa? Ibadah. Menarik ya. Kalau kata teman saya, tujuan hidup itu ibadah. Nah, kemudian kalau menurut kamu tujuan hidup ibadah itu maksudnya kayak apa sih? Tujuan yang sejatinya itu kayak apa? Ibadah yang kayak apa gitu? Sebenarnya ke sholat ya. Terus waktu itu kan manusia itu hidup untuk ibadah kepada Allah, menyembah Allah, mencari pahala untuk mendapatkan keselamatan di dunia yang kekal. Menarik sekali teman-teman, apa jawaban yang sudah diutarakan oleh salah satu sahabat saya, bahwasannya kalau menurut dia tujuan kehidupan adalah ibadah. Nah, dalam konteks ini apa yang dimaksud dengan ibadah? Jadi kalau kita mengacu pada sumber kebenaran, teman-teman, sumber kebenaran, karena di dunia ini hanya ada beberapa sumber kebenaran. Yang pertama yang harus kita kutip adalah bersumber dari firman yang dikatakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, sumber yang bisa kita gali adalah dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang disebut dengan hadis. Inilah landasan yang pada akhirnya akan kita gunakan untuk memahami tujuan kehidupan, teman-teman. Nah, kemudian apa itu tujuan kehidupan yang diutarakan atau yang ada di dalam kitab suci atau yang dikatakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka agar supaya menyembah atau beribadah kepadaku. Nah, jadi jelas teman-teman semua, dalam makna ayat ini, tujuan yang paling pertama Allah dalam menciptakan makhluknya, manusia dan jin, adalah untuk beribadah. Sesederhana itukah? Semudah itukah ibadah itu? Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud dengan ibadah adalah tujuan-tujuan yang sebenarnya harus dilakukan manusia dalam setiap menjalani hidup.
Jadi ketika dikatakan tujuan dari Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, maksudnya adalah dalam mengarungi kehidupannya sehari-hari, manusia harus beribadah, jin harus beribadah. Dan kewajiban dasar atau kewajiban utama ibadah itu adalah yang pertama sholat 5 waktu, sholat pada tepat waktu yang sebenarnya tidak boleh untuk dilanggar manusia itu. Nah kemudian apakah ibadah itu hanya sholat 5 waktu, hanya itu saja? Ternyata enggak teman-teman ya. Jadi yang dimaksud ibadah dalam konteks memahami tujuan hidup ini adalah ketika manusia sudah menyembah Allah, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian setelah itu apa? Dalam mereka melakukan kegiatan sehari-harinya, contohnya dari bangun tidur kemudian sampai tidur lagi, mereka harus mengawalinya hal itu dengan apa? Dengan niat yang sungguh, diawali dengan doa untuk meniatkan semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu, niatnya adalah untuk ibadah teman-teman. Misalnya dari bangun tidur, orang ingin apa? Ingin mandi mungkin. Kemudian setelah itu orang ingin pergi ke sekolah atau pergi ke kantor untuk bekerja. Kemudian setelah itu aktivitas berkumpul bersama teman-temannya, kemudian aktivitas bersama keluarganya, itu semua harus diniatkan karena Allah. Harus diniatkan, nilainya ibadah. Kalau manusia melakukan semua kegiatan sehari-harinya, ya, mereka tidak meniatkan itu untuk ibadah, mereka lupa untuk mengawalinya dengan doa, maka apa? Maka mereka tidak akan memperoleh keberkahan di dalamnya, ya. Karena apa? Ketika mereka hanya melakukan semua aktivitasnya, misalnya pergi ke suatu tempat, misalnya mereka menuntut ilmu dan lain sebagainya, segala aktivitas, kalau mereka nggak meniatkan hal itu untuk ibadah dan nggak memulainya dengan doa serta tidak memiliki tujuan yang baik, maka hal itu akan bernilai sia-sia. Jadi mereka hanya melakukan rutinitas itu tapi tanpa memperoleh pahalanya atau tanpa memperoleh berkahnya. Jadi dalam hal ini teman-teman, sangat penting sekali ya ibadah itu, dimana ibadah dinilai dengan suatu aktivitas. Banyak aktivitas di hidup kita yang harus kita niatkan untuk beribadah, itu tujuan yang sangat mulia. Jadi selain sholat 5 waktu, ibadah itu juga maksudnya setiap kita mengerjakan aktivitas dalam kehidupan, yang pertama diniatkan dengan niat yang baik atau niat ibadah. Kemudian setiap hendak mengawali kegiatan diniatkan dengan apa? Doa yang baik. Kemudian sedang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas itu juga harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga semua aktivitas kita teman-teman, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita hidup sampai kita meninggal, insya Allah nggak akan sia-sia kalau kita niatkan itu untuk tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah gimana? Bahwasanya manusia itu hidup untuk ya beribadah, ya, untuk menyembah Allah Tuhan, untuk mencari pahala, untuk agar hidup lebih berkah gitu. Jadi ini benar kata teman-teman bahwasannya tujuan hidup itu ya intinya itu kita diciptakan untuk beribadah, dan jangan menganggap bahwa ibadah itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia, enggak. Karena kita dihidupkan di dunia ini adalah nikmat yang sangat besar, ya. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh kita, tapi kita yang butuh sama Sang Pencipta itu. Dan ini adalah konsekuensi, kita harus mematuhi aturannya, kita harus jadi manusia yang baik. Dan yang terpenting adalah kita harus meniatkan tujuan kita di dunia ini untuk ibadah, agar kita memperoleh pahala, kita memperoleh keberkahan, dan kita tidak keluar dari tujuan kehidupan manusia itu sendiri, ya. Dan mungkin kali ini kita sudahi tema tentang rahasia besar mengenai tujuan hidup, ya teman-teman semuanya. Yang jelas bahwasannya
Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang rugi, kecuali mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta mereka-mereka yang saling menasehati dalam hal kebenaran, dan mereka-mereka yang saling menasehati dalam kesabaran. Nah, ini poin dari inti tujuan memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu untuk kita semua ya, teman-teman ya. Kalau gitu, sekian apa yang bisa kami sampaikan mengenai tema pada hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang lain, yang tentu tidak kalah mengandung unsur kebaikan di dalamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.